Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06. Baca novel yuk. Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Alma, I love you bab 35. Setelah lama berbincang-bincang, akhirnya Al dan Alma memilih untuk beristirahat dan Samuel memilih untuk bermain game di kamarnya. Bima pun keluar untuk pergi mencari sesuatu di supermarket terdekat. Dan Salsa memilih untuk duduk-duduk di teras rumahnya. Bima telah keluar dari supermarket dan hendak ingin pulang. Saat di jalan, tidak sengaja bertemu dengan Marsha yang sedang berdiri di seberang jalan. Marsha mengingat kembali kejadian tadi siang saat Bima menutupi badan Salsa dengan bajunya agar Salsa tidak menjadi tontonan banyak orang. Ini tidak mungkin dia bersamanya, gumam Marsha. Marsha pun menyapa Bima. Bim, sapa Marsha. Bima pun menghampiri Marsha. Di rumah Salsa. Salsa sedang menunggu Bima yang tak kunjung datang. Salsa terus-menerus melihat jam tangannya, akan tetapi Bima belum juga kembali. Akhirnya, Salsa memutuskan untuk keluar rumah. Belum sempat dia keluar rumah, Bima pun sudah datang. Ternyata, ayo sini. Apakah kamu tahu sudah jam berapa ini? Kenapa masih berada di luar? Ayo cepat masuk, ujar Salsa. Bima hanya diam, tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia akan masuk ke dalam, tetapi dihadang oleh Salsa. Hei Bim, tidakkah kamu melihat aku sedang berbicara? Ujar Salsa. Iya, aku melihatnya. Tak bisakah kau melihat aku ingin masuk? Ujar Bima. Ah, kenapa sih kamu bertindak kekanak-kanakan gitu? Ujar Salsa. Bukankah kamu ya yang juga bertindak kekanak-kanakan? Ujar Bima. Hah? Bukankah kamu senang bermain dengannya? Ujar Bima. Yang dimaksud Bima adalah Rasya. Minggir, aku mau masuk, ujar Bima. Tidak, kamu tidak boleh, ujar Salsa terpotong. Bima pun langsung menerobos masuk ke dalam rumah dan langsung pergi ke kamar tamu yang kini sudah menjadi kamarnya. Flashback on. Saat bertemu Marsha. Aku rasa Salsa sangat menyukai Rasya deh, ujar Marsha. Jadi aku beritahu saja Rasya, ujar Marsha. Hah? Ujar Bima. Kenapa? Tanya Marsha. Gak apa-apa kok, ujar Bima meninggalkan Marsha dan pulang ke rumah Al. Flashback on. Sebelum masuk ke rumah, Bima mengucapkan selamat kepada Salsa karena telah berpacaran dengan Rasya. Selamat ya, semoga kalian selalu bersama. Aku juga sudah balikan kok dengan Marsha, ujar Bima. Bima pun masuk ke dalam kamar dan meratapi perasaan cintanya kepada Salsa, sembari menahan rasa sakit dan sesak nafasnya di dalam kegelapan. Keesokan harinya, di Sekolah Harapan Bangsa. Salsa masuk ke dalam kelas. Di sana telah ada Marsha yang datang terlebih dahulu. Hei Salsa, sapa Marsha. Hei juga, ujar Salsa. Kamu tahu nggak, semalam aku jadian lagi dengan Bima, ujar Marsha. Aku berharap kamu juga bisa lebih dekat dengan Rasya dan semoga kalian bersama, ujar Marsha. Oh, syukurlah kalau begitu, ujar Salsa. Benarkah? Ujar Marsha. Iya, ujar Salsa. Sebenarnya Salsa cemburu, akan tetapi dia masih bisa menahannya. Salsa melihat ke arah tempat duduk Bima, akan tetapi hari ini Bima tidak masuk karena harus mengontrol penyakitnya di rumah sakit. Di rumah sakit, apakah kamu tidak sering datang untuk kontrol? Tanya dokter di rumah sakit itu. Sebenarnya saya sakit sih dok, ujar Bima.
Apakah kamu merasakan perasaan aneh itu lagi? Ujar dokter. Iya dok, ujar Bima. Padahal jantungmu tidak pernah berdetak secepat ini. Setelah operasi, menurut catatan yang aku lihat di sini, sepertinya hatiku menegang. Aku tidak merasakan apa-apa, ujar dokter itu. Apakah saya yang menulis itu semua? Ujar Bima. Kalau bukan kamu, terus siapa lagi? Ujar dokter itu tertawa. Iya, kamu yang menulisnya, tepat setelah transplantasi jantung. Dan sekarang jantung kamu berdetak terlalu banyak dan sensasinya akan tidak nyaman, ujar dokter itu. Iya, tidak menyenangkan dok, ujar Bima. Dengan banyak pilihan yang ada, apakah kamu sekarang sedang menyukai seseorang? Ujar dokter. Apa dok? Ujar Bima kaget. Bima pun mengingat kembali saat dia menutup badan Salsa dengan pakaiannya. Hah? Tidak, bukan itu masalahnya dok, ujar Bima. Setelah kamu menerima transplantasi jantung, kamu bilang kamu tidak bisa makan ikan atau kerang kan? Ujar dokter. Iya dok, ujar Bima menganggukkan kepalanya. Ada sesuatu yang disebut sindrom memori seluler yang terkadang terlihat pada pasien transplantasi, ujar dokter. Seluler dok, tanya Bima. Iya, dalam bahasa sehari-hari itu adalah hipotesis yang mengatakan sel mengingat sesuatu memori donor dienkripsi di dalam sel dan semua ditransfer ke pasien transplantasi. Jelas dokter tidak mengakui hal ini, ujar dokter. Jadi maksud dokter itu apa? Ujar Bima. Orang bilang itu mengubah selera orang, bukankah ini seperti itu? Ujar dokter. Apakah ini semacam efek samping dok? Tanya Bima. Iya, bisa jadi begitu, ujar dokter. Oh, ternyata ini efek samping, ujar Bima. Di sekolah, Salsa terus memandangi bangku Bima yang kosong. Tiba-tiba Talita menghampiri Salsa. Salsa, ayo nongkrong dulu yuk sebelum kita masuk universitas. Cuma 30 menit aja kok, ujar Talita. Ah tidak, aku sibuk, ujar Salsa. Tapi aku sangat marah sekarang. Aku pengen melepaskan amarahku, ujar Talita. Kamu kenapa? Tanya Salsa. Thomas bersama gadis lain di kelasnya lagi, ujar Talita. Lagi? Tanya Salsa. Ayo Salsa, sebentar aja, ujar Talita memohon kepada Salsa. Samuel pun mendengarnya. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal ini. Hanya 30 menit aja. Ayo dong, ujar Talita terus membujuk Salsa. Aku benar-benar tidak ingin pergi hari ini. Aku ingin pulang, ujar Salsa. Ayo Sa, 10 menit aja deh, ujar Talita. Tidak Lita, ujar Salsa. Aku mohon, kita pergi aja dulu. Aku benar-benar sedang bad mood nih hari ini, ujar Talita. Akhirnya, Salsa pun tetap pergi menemani sahabatnya itu. Mereka pergi ke tempat karaoke. Talita menyanyi meluapkan isi hatinya, sedangkan Salsa pergi keluar hendak membeli minuman yang berada di luar ruang karaoke. Dan tidak sengaja Salsa bertemu dengan Bima dan ternyata Bima datang bersama Marsha. Marsha langsung memeluk lengan Bima. Salsa pun berpura-pura tidak melihatnya. Bima melihat Salsa yang sedang memilih-milih minuman. Marsha, ujar Bima. Iya, kenapa? Tanya Marsha. Kamu tahu kan ada Salsa di sini? Ujar Bima. Tidak, memangnya ada dia di sini. Haruskah kita memintanya untuk bergabung dengan kita? Ujar Marsha dengan sok polosnya. Oh, tidak jadi, ujar Bima. Kamu kan mengunjungi rumah sakit beberapa saat yang lalu. Apakah dokter mengatakan bahwa kamu lebih baik? Tanya Marsha. Iya, aku hanya mengalami beberapa efek samping aja, tapi tidak apa-apa kok, ujar Bima.
Marsha pun hanya tersenyum melihatnya. Salsa memberikan minuman itu kepada kasir dan ingin membayarnya. Dan saat dia akan membayarnya, tiba-tiba tangannya ditarik oleh seseorang dan seseorang itu membayarkan minumannya. Orang itu tidak lain adalah Rasha. "Sini, biar aku yang bayar saja," ujar Rasha tersenyum manis kepada Salsa. Rasha pun membayarkan minuman yang dibeli oleh Salsa. Mereka berdua pun duduk bersantai bersama. "Kamu tidak harus malu bahwa kamu menyukaiku," ujar Rasha. "Kamu hanya seorang teman kok bagiku," ujar Salsa. "Sungguh?" ujar Rasha. "Apakah kamu menyukai Bima?" tanya Rasha. "Apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku harus mencintainya?" ujar Salsa. "Kamu yakin?" ujar Rasha. "Iya, aku sangat yakin," ujar Salsa. "Ingat bagaimana kau mengatakan kau mencintaiku," ujar Salsa. "Iya, aku tahu kamu tidak mencintaiku," ujar Rasha. "Itu kamu tahu aku tidak menyukaimu," ujarnya. "Iya, aku mengerti. Sebenarnya aku menyukai Marsha. Itu sebabnya kenapa aku ingin berteman denganmu. Karena Marsha ingin aku dekat denganmu," ujar Rasha. "Terus apa hubungannya dengan kamu berteman denganku?" tanya Salsa. "Ya, karena Marsha suka melihat kita jalan bersama," ujar Rasha. "Wah, apakah kau bodoh? Kenapa kau harus jalan dengan wanita lain?" ujar Salsa. "Ya, mau bagaimana lagi? Aku tahu sepertinya kita berdua tidak ditakdirkan bersama. Tetapi apa salahnya kita mencoba?" ujar Rasha. "Apakah Marsha tahu bahwa kamu mencintainya?" ujar Salsa. "Ya, sepertinya begitu. Itulah yang membuatnya semakin sulit," ujar Rasha. "Oh, begitu," ujar Salsa. "Ya, karena itulah aku meminta kamu untuk berteman denganku. Jangan kasihani aku," ujar Rasha. Salsa pun hanya tersenyum manis. "Tentu saja tidak," ujar Salsa. "Tapi ingat kata-kataku, aku sama sekali tidak mencintai Bima," ujar Salsa. "Siapa tahu coba," ujar Rasha. "Ah, lupakan saja. Salsa, mari kita bersenang-senang," ujar Rasha. "Oh ya, aku pergi dulu. Talita sendirian di dalam sana," ujar Salsa ingin menghampiri Talita. Rasha pun memegang tangan Salsa dan menghentikannya. "Aku pikir dia tidak sendirian kok," ujar Rasha. Bersambung.